Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Tawakal yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang sekali saya Farid Hasan dan Ustadz Muhammad Ziyad kembali menemui Anda dalam Tawakal. Dan pemirsa, di awal tadi kita lihat bersama-sama reka adegan itu adalah salah satu kejadian yang menimpa narasumber kita bernama Ibu Ria. Assalamualaikum Ibu Ria. Waalaikumsalam. Baik, Ibu Ria bisa langsung ceritakan ke kita apa yang Ibu Ria khawatirkan dalam kehidupan Ibu Ria sehari-hari sehingga Ibu Ria datang ke Tawakal seperti ini. Saya adalah korban KDRT suami saya, Mas Farid, Pak Ustadz. Iya. Dari pertama saya pacaran sama suami, belum ketahuan kalau dia tuh sifatnya gampang emosional, gampang marah. Setelah menikah baru kelihatan dia gampang emosi. Nah, kalau lagi emosi dia biasanya melakukan apa? Kalau emosi kadang-kadang dia suka mukul gitu. Meledak-ledak, saya juga nggak ngerti. Kira-kira dia marahnya itu disebabkan apa? Bu? Pernah sekali waktu saya lagi sibuk ngurusin rumah tangga, Pak Ustadz, Mas Farid. Ngurus nyetrika gitu, ibu-ibu rumah tangga lah. Anak saya main sendiri kan, jadi nggak keurus. Jatuh, mungkin dia main air apa. Dia tahu, kedengar anaknya nangis, dia tanya kenapa? Kenapa ini bisa jatuh? Saya bilang, saya lagi nyerika mas, saya nggak tahu kok dia jatuh. Langsung dia emosi, marah-marah. Terus dia menampar saya. Langsung ditampar? Iya mas. Masya Allah. Bu, Edo main dulu ya. Ya udah, tapi hati-hati ya mainnya ya. Iya, Bu. Awas jatuh ya. Aduh, Ibu. Aduh, sakit. Aduh, Ibu sakit. Aduh, sakit, Bu. Astagfirullahaladzim, Edo. Aduh, sakit, Kan ibu bilang tadi, jangan lari-lari tuh kan. Dok, Aduh, sakit, Edo. Oh, Kenapa Edo? ini mas kepleset dia. Aduh, sakit. Kamu ini jadi ibu gimana sih? Udah bius banget urusannya sampai jatuh gini lah. Kamu tuh jangan asal ngomong mas, saya di dalam lagi banyak kerjaan, lagi nyetrika baju. Ah, banyak alasan kamu. Aduh, sakit, Bu. Harusnya kamu juga ikut bantuin dong, masakin anak-anak di rumah, jangan cuma tidur doang kerjanya. Berani kamu ngomong gitu sama saya? Hah? Dengar ya, kalau kamu nggak ngurus anak, saya ceraikan kamu. Hah? Pak Ustadz, ini mungkin suaminya khawatir sama anaknya terjadi kenapa-napa. Tapi kok suaminya memperlakukan istrinya seperti itu, bertanya apa, tidak dijawab apa, tiba-tiba langsung menampar aja nih Pak Ustadz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa sekalian, tadi cerita dari Ibu Ria memang kita prihatin Mas Farid ya. Jadi yang pertama yang harus diingat bahwa orang berkeluarga itu tujuannya adalah beribadah. Itu yang penting harus difahami. Kenapa ini difahami penting? Sebab kalau orang berkeluarga itu niatnya adalah dalam rangka beribadah pada Allah, mengikuti sunnah Rasulullah SAW, maka orang beribadah itu ya mesti harus mengikuti tuntunan dan tata cara yang ditunjukkan oleh Allah dan Rasulnya. Termasuk bagaimana ketika misalkan suami istri, kemudian punya anak, kemudian istrinya sedang mengerjakan pekerjaan rumah tangga, kemudian anaknya sedang menangis. Jadi dalam kaitan semacam ini, inilah saya kira pentingnya bekerja sama seorang suami dan istri, apalagi tadi kan dijelaskan suami beliau di rumah, jadi tidak langsung kemudian seakan-akan tanggung jawab apa itu menunggu anak, merawat dan seterusnya itu pure murni hanya urusan seorang istri saja, tapi apa itu seorang suami juga sama harus bekerja sama. Kan kita pernah mendapatkan teladan dari Rasulullah SAW, bagaimana Rasulullah SAW ketika kain beliau itu robek, dan apa yang dilakukan sebenarnya kalau dalam konteks sekarang kan bisa jahitkan. Sunat kan bisa, tetapi Rasul tahu betul bahwa beliau bisa mengerjakannya sendiri, maka tidak langsung meminta tolong kepada istri beliau, dan kemudian Rasul menjahitnya, sehingga di dalam satu riwayat itu kan dijelaskan istrinya, ya Rasulullah kenapa Anda melakukan itu, kemudian Rasul bukan kemudian marah, kamu sih tidak, tetapi Rasul dengan tersenyum, ini bisa kita kerjakan. Apa maknanya? Pelajaran untuk kita yang sudah berkeluarga, para pemirsa sekalian, pelajarannya adalah
inilah pentingnya seorang suami memahami kedudukan ke istri. Sebab tugas istri sangat berat, kelihatannya ringan, tetapi 24 jam penuh Mas Farid kerja di rumah. Lah, kasus tadi boleh misalkan kita begitu penuh kehati-hatian menjaga anak, tetapi tidak serta-merta kemudian langsung main tangan. Berulang-ulang kita tegaskan melalui forum yang baik ini bahwa Rasulullah SAW itu dikenal sebagai orang yang berperangai halus, berperangai budi pekerti yang mulia kepada istri, kepada orang, kepada masyarakat, bahkan kepada orang non-muslim sekalipun. Apalagi ini adalah sebagai seorang istrinya, bahkan panggilan-panggilan Rasul yang mesra itu kan memberikan nilai edukatif untuk kita semua dalam berumah tangga. Iya. Oke, Ibu, apakah setiap marah suaminya Ibu itu selalu mukul? Pasti, Mas Farid. Saya kadang malu sama tetangga kalau dia tuh suaranya keras-keras banget gitu kan. Malu Pak Ustadz saya. Pernah nggak bertanya gitu Ibu sama suami, kenapa mukul saya terus gitu misalnya? Kadang sih dia ada kata nyesel, cuman gimana ya, karakter dia tuh susah kayak dirubah gitu. Tetap nanti begitu lagi, minta maaf pernah gitu, tapi nanti begitu lagi gitu. Ada nggak mungkin yang dia pernah selain mukul gitu, ada keucap gitu, apa yang dia pernah rasa protesnya mungkin terhadap apa gitu yang terjadi di rumah gitu? Enggak sih, ada. Dia tuh orangnya komunikasi jarang sih, maksudnya nggak pernah harusnya gimana nggak pernah ngomong gitu Pak Ustadz. Mas Farid. Oke, artinya gini, kekerasan selalu ada di situ Pak Ustadz, selalu Bu Ria yang jadi korbannya nih Pak Ustadz. Ini gimana cara menyikapinya nih, apa yang harus diambil langkah dari Bu Ria? Yang pertama mungkin Mas Farid ini perlu bukan kita bercerita pada orang lain, tapi mungkin perlu ada orang yang dituakan, yang disegani, yang bisa memberikan nasihat. Bisa saja para pemirsa sekalian, kenapa ada suami yang seperti yang disebutkan oleh Bu Ria tadi, mungkin karena ketidakfahaman dia tentang hukum agama. Bagaimana relasi seorang istri dengan suami, seorang suami dengan istri, istri dengan suaminya. Padahal Bu Ria ini kan sudah luar biasa tadi diceritakan pengabdiannya, penghidmatannya di rumah tangga bersama anak dan suaminya. Tetapi kan suaminya kemudian main tangan. Sekali lagi para pemirsa sekalian, Rasul sangat mencela kepada suami-suami yang suka main tangan tanpa ada penyebab yang dibutuhkan menurut agama. Bahkan dalam satu riwayat disebutkan, Rasul menyatakan Allah menjauhkan rahmat kepada suatu keluarga yang ketika diantara keduanya itu main kasar, ucapan-ucapan yang buruk, orangnya yang buruk. Ini adalah bagian dari bahwa rahmat Allah itu tidak diturunkan, sulit sehingga keluarga itu akhirnya apa? Muncul konflik. Itu adalah bagian dari cara. Yang kedua, Bu Ria mungkin bisa ditempuh cara adalah bagaimana diajak untuk ke tempat-tempat masjid-masjid taklim, ke tempat-tempat pendidikan yang bisa memberikan pencerahan. Gunanya apa? Supaya alam pikiran, mindset dari suami itu bisa terbuka sehingga tahu, ternyata saya melakukan ini, ternyata ini adalah perbuatan dosa, baru tersadarkan. Tadi sudah diawali dengan langkah yang baik, yaitu meminta maaf itu sudah baik. Kalau di dalam Al-Quran itu kan ada beberapa jenis nafsu ammara, ada nafsu lawama, ada nafsu mutmainnah. Nah ini adalah yang paling menonjol adalah nafsu amaranya, amarah yang meledak-ledak meskipun setelah itu kemudian minta maaf, tapi pengulangannya lagi, yang terutama yang tidak dibenarkan adalah main tangan dan main kasar tadi. Nah, Ibu dengan suami Ibu, mohon maaf, punya berapa anak? 2 anak. 2 anak. Oke. Nah, sikap suami Ibu ke anak-anak juga kasar? Sama kedua anak saya kasar. Ya Allah. Anak saya kebetulan yang bontot tuh autis. Waktu saya hamil mungkin saya tertekan ya, jadi dia autis. Astagfirullahaladzim. Mohon maaf, dengan anak yang juga berkebutuhan khusus itu juga dia perlakuannya kasar? Ya mungkin kan kalau anak autis agak kurang bisa dengar dibilangin gitu ya. Dia kan dunianya sendiri. Jadi kadang dia lebih galak. Kalau yang normal kan agak takut gitu Pak Ustadz, Mas Farid. Jadi jarang sekali dia marah sama yang normal. Ya Allah, ini Pak Ustadz punya 2 anak yang terakhir ini berkebutuhan khusus, tapi justru dia tidak menanganinya lebih baik, tapi justru malah lebih marah nih sama anak yang berkebutuhan khusus nih Pak Ustadz. Ya, para pemirsa, kalau kita dianugerahi anak, yang pertama bersyukurlah. Banyak orang yang menginginkan anak, tetapi Allah belum memberikan kepercayaan, belum memberikan amanah pada itu. Yang kedua, setiap anak itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Kasus Bu Ria ini memiliki dianugerahi 2 anak, yang satu kita tidak menyebutnya normal, tidak normal, bukan. Yang satu sebagaimana siat umumnya, yang kedua adalah berkebutuhan khusus yang disebut dengan autis. Autis memang
Memang berbeda kelihatannya orang modelnya apatis, namanya autis kan apatis, kelihatannya tidak peduli kan. Tapi sesungguhnya kalau anak ini dididik itu memiliki kemampuan apa? Kemampuan matematis yang sangat kuat sekali. Kemampuan matematiknya yang suatu luar biasa. Memang berpikir refleksinya kurang, tetapi ini dia tidak banyak bicara tetapi banyak bekerja. Karena itulah ini cocok orang arsitek dan banyak sekali anak-anak autis itu biasanya adalah orientasinya adalah pelaksana. Kalau kita lihat di dalam bagaimana pendidikan untuk anak-anak autis. Sekarang itulah apa? Pendekatannya berbeda, cara pandangnya berbeda, cara mengasuhnya berbeda. Justru ketika kita memberikan apa itu kasar pada mereka, maka daya stimulan dia itu akan semakin tumpul dan kemudian daya refleksnya menjadi hilang. Dan inilah tanpa kita sadari, kita telah mematikan potensi anak kita yang sungguhnya ini adalah investasi berharga pada kita. Jadi para orang tua sekalian, inilah kalau menghadapi anak yang biasa, perlu kesabaran, maka ketika menghadapi anugerah anak kita yang berkebutuhan khusus, kesabaran kita itu mesti berlipat-lipat. Saya memberikan contoh Mas Farid ya, mohon maaf. Saya beberapa kali berdialog dengan guru-guru pengajar tunanetra, tunarungu dan macam-macamnya. Ketika saya menyampaikan kepada mereka, pengalaman saya mengajar misalkan, wah saya ini punya siswa, punya mahasiswa, kalau kita ajarkan kadang-kadang satu surah ini aja sekali, 2 kali itu repot penjelasannya. Ustadz, itu baru 2 kali kata dia. Kami mengajarkan cara membaca basmalah saja, itu belum tentu 1 bulan selesai. Apa maknanya? Maknanya adalah betapa kesabaran sangat dituntut ketika berhadapan anak-anak yang berkebutuhan khusus. Dan ketika kita memahami itu, maka berarti sesungguhnya kita sedang menempuh jalan kebaikan beribadah kepada Allah. Ya. Baik, Ibu Bu Ria katanya temperamen itu bahkan katanya sempat mau nusuk Ibu pakai pisau ya, betul? Iya betul. Itu gimana ceritanya kejadiannya? Ya waktu itu kan saya lagi sibuk ngurusin anak saya yang autis itu, nangis terus kan dia nangis. Saya kan nggak kedengeran dia ngomong dari dalam. Langsung dia nyamperin marah. Langsung di sini saya nih. Ya. Aku nggak mau. Ya Allah sayang, kamu itu kenapa sih? Nih lihat nih ibu bawain mainan, ini lucu banget loh. Aku nggak mau, Mama. Aku maunya mainan. Iya nanti ibu beliin, janji ibu janji beliin mainan nanti. Iya. Aku mau. Iya pokoknya nanti ibu beliin ya. Sekarang diambil aja dulu ya. Ria, dengar gak sih? Aku nggak mau. Gue lapar mau makan. Iya sabar mas, saya lagi diemin dulu Dina nih, nangis. Gue butuh makan, ambilin sekarang juga. Lihat ini, nggak ada makanan di rumah kita. Kamu tuh nggak pernah ngasih aku uang. Kalau kamu mau makan minta uang dong, sini. Gue butuh makanan, Ria. Ngapain lu keramain gue, ha? Kamu itu marah-marah terus mas, sampai nggak peduli sama anak istri. Gak peduli sama anak istri lu bilang, ha? Ngasih. Siapa lu ya? Ampun, Pak Jangan! Jangan mas ampun. Macam-macam gue habisin lu, ngerti lu, ha? Mas ampun. Ini Ustadz udah melebihi memukul saja sudah sudah fatal nih Pak Ustadz. Ditambah lagi dia udah mau bahkan berniat untuk membunuh istrinya nih Pak Ustadz, ya Allah. Ya. Ini kan sudah Mas Farid, kalau kita lihat dalam undang-undang kekerasan dalam rumah tangga ini kan sudah masuk dalam jerat ini, pidana ini. Iya. Pidana pertama apa? Ancaman yang membahayakan pada jiwa seseorang, apalagi kepada istrinya. Kan kita tadi sudah bilang bahwa Rasul sangat mencela para suami-suami yang berbuat kasar kepada istrinya. Kalaupun istri misalkan berbuat yang digambarkan dalam Al-Quran, nusus misalkan, maka orang itu memukulnya pun Nabi memberikan penjelasan, memukul yang bernilai edukatif. Tujuannya apa? Supaya merubah, bukan berniat untuk menyakiti, itu lebih penting. Tapi kalau kasus apa itu Bu Ria tadi, itu kan bukanlah sekedar menyakiti, tapi mengancam jiwa seseorang. Lah, yang semacam ini dapat kita bayangkan apa yang terjadi dalam rumah tangga. Tentu suasana yang tidak kondusif, psikis seorang istri juga tertekan, maka otomatis akan berpengaruh kepada anak-anaknya. Dan otomatis juga akan menimbulkan rasa ketakutan. Dan ketika dalam rumah tangga penuh ketakutan, maka ini akan berbahaya terhadap alam psikis anak-anak masa depannya. Oke. Ibu Ria, sehari-hari suami Ibu Ria ini dengan orang lain juga emosional kah atau tidak? Iya begitu, kadang-kadang ya tetangga saya sih udah ngerti mas. Pada ini aja ngertiin lah gitu. Terus kalau Ibu diperlakukan kasar gitu sama suami, tetangga komentar apa sama Ibu? Ya suka kadang-kadang kasar kusuk juga sih saya dengar. Tapi gimana lagi udah keadaan begitu ya mas. Ada yang pernah menganjurkan Ibu untuk pisah dulu kah atau minta Ibu untuk lapor ke polisi gitu?
Pernah sih, tapi saya nggak mau sampai keluar lah Mas rumah tangga saya. Betul. Ibu, Kasihan anak saya Mas. iya, saya ngerti. Tapi ini juga nggak bisa dibiarkan sih kalau menurut kita ya Bu ya. Nah, satu pertanyaan lagi Bu, dia di luar bergaul nggak sih Bu? Bersosialisasi dengan tetangga gitu? Nggak kurang bersosialisasinya. Paling pulang kerja udah tidur gitu aja, kegiatannya di rumah aja. Karena dia temperamen gitu, dia nggak bekerja? Dulunya kerja Mas, sekarang udah kena PHK, udah nggak kerja lagi. Jadi saya yang cari uang. Oke, marah-marahnya itu setelah dia tidak bekerja atau memang tabiatnya seperti itu dari dulu? Dari dulu Mas Dari Farid, dulu. dari dulu. Dari pacaran begitu juga? Pacaran belum, Justru enggak. belum ketahuan. Oke, Pak Ustadz, ini suaminya tidak bersosialisasi dengan tetangganya karena mungkin bisa jadi tangganya menjauhi karena ini suaminya gampang marah nih Pak Ustadz. Jadi kalau kita lihat ini, kalau dalam ilmu, dalam psikologi itu kan, ini adalah termasuk sosok yang sangat tertutup. Ya. Biasanya kalau orang yang tertutup itu dia mudah tersinggung, nafsu emosinya mudah meledak dan seterusnya lah. Inilah pentingnya Nabi SAW mengajarkan kepada kita pentingnya bersosialisasi, hidup bermasyarakat, bertetangga, bahkan di dalam banyak hadis menjelaskan ukuran tetangga itu radius kanan kiri sampai 40 rumah. Itu apa mananya? Itu mananya adalah wujud dari radius pergaulan kita. Nah, ketika pergaulan kita itu apa mananya? Ketika ada masalah-masalah apa-apa, tetangga ikut membantu, tetangga ikut mengingatkan, tetangga ikut menasihatkan. Nah, konteks dari Ibu tadi kita patut mengapresiasi dan bangga ya Ibu dalam rangka menjaga keutuhan rumah tangga. Beliau tidak menceritakan keluar itu sudah memang anjuran. Tetapi ketika ada persoalan tekanan yang luar biasa seperti ini, memang perlu Bu, bukan cerita bermaksud keluar, tapi mungkin ada keluarga dia atau abangnya dia yang gunanya apa menasihati. Jangan-jangan memang dia nggak pernah tersentuh nasihatnya. Kalaupun di rumah mungkin nggak nonton TV kayak tayangan seperti ini yang memberikan inspirasi pada dia, pencerahan pada dia, sehingga ya gelap alam pikiran dia gitu lah. Lah, tugas kita itu kan kenapa pendidikan penting? Kan untuk menyadarkan informasi, tahu haknya, tahu kewajibannya, tahu ini membahayakan, apa tujuan dalam berumah tangga. Inilah sesungguhnya penting. Lah, apa itu hadis Nabi SAW? Ada hal yang luar biasa itu. Begini menyatakan beliau. Irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Kasih sayangilah kamu pada makhluk yang di muka bumi. Ini secara umum, apalagi termasuk di dalam lingkungan rumah tangga kita. Niscaya apa? Yarhamukum man fis sama. Niscaya yang di langit maksudnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya akan menyayangi, akan merahmatimu. Mananya apa mananya? Mananya adalah memberikan pelajaran pada kita pentingnya berkasih sayang, memberikan perhatian, tidak boleh emosi karena itu akan membahayakan pada diri kita. Bahkan di dalam Al-Qur'an apa itu hadis Nabi menjelaskan, orang yang mudah amarah, meledak-ledak tanpa ada sebab itu justru akan menimbulkan apa? Fisiknya lemah lama-lama, psikisnya akan lemah, mudah rapuh, berpenyakit. Ini adalah bagian dari cara-cara yang Nabi menjelaskan. Makanya di dalam hadis Nabi itu menjelaskan ada 3 contoh karakter manusia. Ada orang yang apa itu lambat marahnya, tapi begitu marah dia maafkan. Ada orang cepat marah dan cepat maafkan. Ada orang yang cepat marah dan lambat dia pulih untuk maafkannya. Lah kalau tipe tadi itu kan bisa cepat marah dan lambat meminta maafnya, itu kan menunjukkan bahwa Nabi menjelaskan yang baik itu adalah orang yang lambat marah, artinya tidak mudah marah, dan begitu sekali marah maka cepat lerai dia dan dia tidak akan mengulangnya. Ya, Bu, tadi Bu bilang kalau suami nggak kerja, lalu kemudian untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dari mana? Saya dagang pakaian bekas di pasar, sama sekarang saya nyanyi. Sama nyanyi, tapi suami tahu Ibu kerjanya itu tahu kan ya? Tahu. Kadang kalau nyanyi kadang nggak boleh sama dia. Oh, kalau yang dagang boleh tapi nyanyi nggak boleh. Iya. Ada cerita apa nggak? Ada pernah izin misalnya berangkat nyanyi? Pernah dia nggak marah nggak dari itu? Iya pernah. Waktu saya mau nyanyi berangkat nyanyi, namanya penyanyi dangdut ya Pak Ustadz. Ya dandannya ya agak begitu deh, agak terbuka gitu. Mungkin dia itu kali nggak boleh. Pakaian saya pas saya mau berangkat nyanyi udah pada robek-robek semua. Dirobek-robek. Dirobek-robek sama dia. Ini nih. Astagfirullahaladzim. Kenapa pada robek begini? Ya Allah. Ini juga.
Gimana aku bisa nyanyi kalau kayak gini? Mas, 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 kamu denger aku nggak sih? Apaan sih? Kamu kan yang robekin baju aku. Mana aku tahu. Ngaku kamu, Mas, kamu kan yang robekin baju aku. Jawab, Mas. Risik kamu ya? Iya itu baju saya yang robekin. Bukan kamu. Astagfirullah, Mas. Kamu tega banget sih, Mas. Gimana aku bisa nyanyi kalau kayak gini? Saya nggak suka kamu nyanyi-nyanyi dan pakai baju seksi kayak gini. Lihat. Terus gimana nyari uang, Mas? Ya dagang aja lah. Kamu kan punya usaha dagangan baju. Hah? Ya Allah, Mas. Dagang baju itu nggak seberapa untungnya, Mas. Sedangkan setelah kamu di PHK, kamu nggak mau cari kerjaan. Berani kamu ngomong kayak gitu saya. Awas kalau kamu berani keluar untuk nyanyi, saya ceraikan kamu. Oke, Pak Ustadz, ini suaminya nggak bekerja, ibunya yang mencari rezeki, tapi mungkin memang salah satu yang dilakukan ada dengan bernyanyi dan suaminya nggak setuju soal itu, tapi dia robek-robek bajunya ibu ini, tidak ada komunikasi yang baik dan benar gitu kalau soal pekerjaan. Ini gimana ya Pak Ustadz? Jadi mungkin gini, yang ya memang seharusnya seorang suami ya sebagai wujud tanggung jawab dia itu ya mengambil alih bagaimana bisa memberikan nafkah. Soal nominal besar kecil itu kan relatif masing-masing, tapi kan menunjukkan ikhtiarnya, kan itu sesungguhnya Allah memberikan penghargaan kan pada ikhtiar usahanya itu gitu. Tadi dan akhirnya kan karena mohon maaf karena suami Bu Ria ini kemudian karena apa itu joblessnya sehingga akhirnya kemudian apa Bu Ria mengambil posisi untuk apa itu sebagai tulang punggung ekonomi keluarga. Ini sudah langkah yang mulia karena mengambil posisi yang seharusnya suami. Tapi ketika saya tidak tahu persis apa alasannya, misalkan suami tadi melarang, ya mungkin dugaan husnuzon saya, mungkin suami tidak mengizinkan ibu bernyanyi dalam mana bernyanyi kemudian dengan pakaian tadi itu. Andai kata pakaiannya mungkin tertutup, juga mungkin insya Allah mengizinkan. Jadi dia melarangnya mungkin bukan karena menyanyinya, tetapi mungkin pakaian ibu tadi itu kan. Cuman kan saya kira hal yang semacam ini kan bisa dikomunikasikan, mungkin tidak langsung berapa, tapi kemudian dinasihati. Saya nggak tahu ibu dinasihati apa belum. Misalkan, ya kamu boleh menyanyi tapi pakaiannya tolong dong, misalkan ditutup, jangan sampai vulgar seperti itu, misalkan itu nggak nyaman. Itu mungkin tanggung jawab dia, tetapi tidak sepatutnya kemudian langsung mengambil putusan tanpa ada komunikasi, karena hubungan suami istri itu adalah hubungan saling menyayangi, saling membangun komunikasi yang baik, tidak saling menyakiti. Iya, Bu Ria. Ibu Ria nyanyinya di kafe atau di mana? Saya penyanyi dangdut gitu. Iya, yang di mana? Di dangdutnya di kafe atau mohon maaf ada yang Dipanggil-panggil gitu. dipanggil. Panggilan Jadi kalau kayak orang ada hajatan di situ sunatan. nyanyi gitu. Sampai sekarang Bu Ria masih nyanyi? Udah jarang sih. Sudah jarang, artinya kegiatan itu masih tetap Jarang. nyanyi ya? Masih sih, tapi jarang. nyanyinya. Nah, sampai akhirnya tetap boleh nyanyi, ngomong apa ke Bu Ria, ke suami? Ya, karena keadaan juga dia udah nggak kerja. Jadi akhirnya dia terima begitu ya? Iya. Oke, mohon maaf baju Bu Ria masih terbuka atau sudah? Udah enggak sih, saya nggak berani lagi saya. Artinya nggak berani apa? Nggak berani baju yang terbuka, tapi terbuka. aktivitas nyanyi tetap Masih, ada ya. ya. Keadaan anak-anak gimana sekarang Bu? Mereka umur berapa sekarang? Umur sekarang udah dewasa. Yang satu umur Yang pertama 24 yang 20. yang berkebutuhan khusus itu? Udah 20. Sudah 20, sudah besar ya. Nah, ketika mereka sudah besar gitu, apakah suami ibu masih berbuat kasar sama ibu dan mereka? Masih sih, kadang-kadang masih. Masih. Jadi ibu datang ke sini ingin tahu masukan dari Ustadz, nasihat dari Ustadz, kira-kira apa yang harus ibu lakukan ya untuk merubah sikap suami ya Bu Iya ya? benar Mas Farid. Ya, Begitu. gimana nih Pak Ustadz? Ya, kalau di dalam Al-Quran itu kan ada kalimat wa'allafa baina qulubikum fasbaqtum, Allah luluhkan, Allah tundukkan antar hati orang beriman. Lah, kalau konteks ibu ini berarti memohon kepada Allah, berdoa, makanya kan dianjurkan suami istri itu misalkan di keningan malam bangun untuk apa? Memohon petunjuk, memohon bimbingan, mudah-mudahan Allah memberikan kemurahan, kemudahan dalam menjalani kehidupan.
Nah, diantaranya tadi ibu sedang menghadapi ujian melalui seorang suami. Ini juga perlu, yang pertama perlu kesabaran, dan ibu tadi alhamdulillah sudah bersabar, sudah bisa melaluinya itu. Yang kedua adalah tidak henti-hentinya berikhtiar dan berdoa. Apa doanya? Doanya adalah mohon kepada Allah agar hati suami dilunakkan. Berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada suami. Supaya apa? Suami kembali kepada jalan yang penuh hidayah. Apa itu? Kalau orang itu sudah mendapatkan jalan penuh hidayah, maka akan muncul rasa kasih sayang. Jangankan kepada istri, hanya kepada orang lain saja itu memberikan perhatian, kasih sayang tinggi, apalagi kepada istri dan kepada anak-anaknya menjadi bagian dari tanggung jawab kehidupan keluarga dia. Jadi mungkin saya tidak tahu bagaimana praktek kehidupan ibadah suami Bu ya. Gimana Bu dia ibadahnya di rumah? Ibadahnya masih bolong-bolong. Nah, jadi kalau di dalam hadis Nabi menjelaskan, orang kalau sering menelantarkan ibadah ubudiyah mahdhonya, maka itu akan menimbulkan apa yang dimaksud dengan qaswatul qalbi, hatinya mengeras. Hati mengeras itu ketika dikasih nasihat, ketika dikasih saran, dikasih masukan, diajak komunikasi, alah, lo mau ngapain sih, macam itu namanya qaswatul qalbi dalam bahasa agama. Qaswatul qalbi, hatinya keras. Yang kedua apa? Mereka akan melakukan dzalimul nafsi la yantahi. Dia akan melakukan kezaliman, kelaliman, tidak hanya pada orang lain, bahkan kepada dirinya sendiri, dan dia tidak akan berhenti itu, susah untuk menghentikannya. Kayak tadi kan ibadahnya bolong-bolong itu namanya dzalimul nafsi la yantahi. Lah inilah yang pentingnya, kenapa kita menjadikan. Yang ketiga Ibu, kita kalau misalkan dalam kasus seperti ini memperbanyak misalkan tilawah. Al-Quran itu salah satu fungsinya itu adalah sebagai nur, cahaya. Cahaya apa? Cahaya yang bisa menerangi orang, yang kemudian orang akan mudah luluh, orang akan mudah lunak hatinya ketika melihat penderitaan orang lain, mudah simpati, dia tidak tega menyakiti. Itu adalah bagian dari cahaya yang Allah berikan. Itulah diantara salah satu kelebihan daripada wahyu Allah yang Allah berikan kepada umatnya. Bu Ria, saya dengar juga katanya suaminya Bu Ria pernah mengancam cerai ya. Itu gimana kejadiannya? Pernah kalau dia misalkan kata-katanya nggak diturutin, pasti ngancamnya cerai. Gitu aja dia. Saya cerai kamu. Lagi anak saya jatuh juga dia ngomong begitu. Saya ceraiin kamu kalau nggak bener ya. Kalau nggak bisa diurus gitu. Dia selalu ngomong kayak gitu. Pak Ustadz, sering kali nih Pak Ustadz, pertengkaran suami istri pasti ada ucapan saya cerai kamu, saya cerai kamu. Padahal itu sebenarnya kalau secara syariat bisa dihitung bagian dari talak ya Pak Ustadz ya. Jadi memang di kalangan ulama terjadi perbedaan pendapat. Apakah orang ketika dalam emosi kemudian mengancam cerai atau mengucapkan cerai jatuh apa tidak? Kalau kita merujuk pada pendapat-pendapat para ulama, termasuk misalkan para sahabat, Sayyidina Umar itu misalkan mengambil pada posisi ketika orang yang sedang amarah al-ghadabu, maka orang menyatakan cerai maka tidak jatuh cerainya dia, tidak jatuh. Karena itulah Nabi SAW mengingatkan pada kita semua tidak boleh mempermainkan ucapan talak. Itu apa mananya? Mananya adalah untuk menjaga posisi bahwa pernikahan itu adalah misakon ghalidha, sebuah ikatan yang amat sangat kokoh. Kokoh perjanjian apa? Perjanjian seorang anak manusia dengan tuannya mengambil amanah seorang gadis menjadi istrinya. Itu namanya misakon ghalidha. Maka orang tidak boleh mempermainkannya. Nah, kalau dalam konteks pengadilan, kalau untuk hukum Islam memang kalau ucapan itu secara sengaja dan diulang-ulang, maka kan bisa jatuh itu gitu. Meskipun di dalam keputusan pengadilan agama menyatakan pengadilan apa itu talak itu jatuh, itu ya ketika di depan pengadilan. Memang ya secara administrasinya begitu gitu. Tetapi dalam konteks hukum Islam jatuh ketika orang membiasakan dan sering mengucapkan talak. Maka tidak sepatutnya seorang suami yang baik akan menjaga lisannya dan tidak mungkin mempermainkan ucapan-ucapan yang dicela oleh agama. Nah Pak Ustadz, kalau misalnya kalau sudah dianggap itu bagian dari talak, walaupun dia sendiri nggak menyadari ya, sebenarnya dalam agama dia udah masuk talak. Kemudian mohon maaf, dia berhubungan suami istri Pak Ustadz. Ini hitungannya gimana? Masuk zina atau gimana ini Pak Ustadz? Kalau tadi itu kan baru ancaman, tidak menyatakan, kecuali kamu saya cerai gitu, baru itu jatuh. Ini kan tadi, kalau kamu nggak bisa ngurus kan masih kalau kan, seandainya kan namanya kan kalau kamu nggak datang berarti kan belum datang dia. Jadi makanya Nabi memberikan warning tidak boleh mempermainkan. Bahkan sahabat itu marah ketika ada orang yang kemudian itu kan sampai teror itu, teror pada seorang istri, maka tidak dibolehkan. Lah, karena itu apa asal-asal cara? Inilah saya kira pentingnya mengapa misalkan di menjelang pernikahan itu ada bimbingan di di KUA itu salah satunya adalah rambu-rambu ini yang dijelaskan supaya pasangan suami istri itu memberikan paham. Tapi kan kita bisa melihat dari cerita tadi, kenapa itu muncul?
itu mohon maaf karena suami tidak memiliki pemahaman yang baik tentang berkeluarga dan apa implikasinya dengan ucapan-ucapan syariat tadi itu, Mas Farid. Bu Ria, Ibu Ria, keluarganya suami tahu nggak sih kalau suami gampang marah seperti itu? Tahu. Tahu. Terus mereka komentarnya apa? Ya paling yang sabar ya gitu aja. Gitu aja. Sabar ya. Nah, sementara kalau keluarga Bu Ria sendiri tahu? Tahu ibu saya kebetulan kan udah meninggal sekarang. Waktu belum meninggal pernah saya berantem sampai pintu gebrak gitu. Tapi ibu saya nggak ikut campur sih urusan rumah tangga saya, diem aja, cuman bilangin jangan kayak gitu kalau marah, gitu aja ibu saya. Pak Ustadz, kalau misalnya ini yang terjadi dalam sebuah keluarga, posisinya adalah dia dinasihatin oleh kakak ipar atau adik ipar untuk coba menerima perlakuan dari suaminya, kira-kira sepantasnya apa yang harus dilakukan anggota keluarga ya Pak Ustadz ketika mendapati anggota keluarga kita punya kasus apa yang menimpa di Ibu Ria ini? Iya, jadi begini, memang di dalam fikih hukum keluarga, di dalam hukum keluarga memang dijelaskan, misalkan fikih Islam itu menjelaskan orang tua maupun saudaranya atau orang lain tidak boleh melakukan campur tangan terhadap urusan rumah tangga orang, sehingga sering kemudian muncul ungkapan sosial jangan ikut campur rumah tangga orang, itu maknanya kan dalam konteks ini. Tetapi kasus yang dialami oleh Ibu Ria tadi itu kan tidak sekedar dalam makna rumah tangga nggak boleh campur, bukan, tapi ini sudah membahayakan jiwanya. Terornya tadi, ngambil pisau, ngambil apa, itu kan apapun alasannya tidak bisa ditolerir oleh hukum Islam, tidak bisa ditolerir oleh hukum negara. Maka tadi misalkan nasihat tadi saudaranya tadi memang sudah benar, maksudnya ya sabar, pasti hanya itu yang bisa dilakukan, karena mungkin kadang-kadang apa mindsetnya ada ketidaksalahpahaman yang kemudian tidak boleh bukan mengintervensi, tapi kita juga mengamalkan hadis Nabi yang menyatakan unsur akhaka dzaliman aw madlum, tolonglah saudaramu yang melakukan aniaya dan yang dianiaya. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau yang dianiaya saya bisa menolongnya, tapi bagaimana dengan maksudnya menolong orang yang menganiaya? Nabi mengatakan menolong orang yang menganiaya adalah hentikan kedolimannya supaya ia tidak berbuat dolim, maka berarti Anda telah melakukan menolong dia. Jadi menolong untuk menghentikan kedoliman, karena kedoliman itu perbuatan dosa gitu. Nah, kasus tadi yang dialami oleh suami Bu Ria tadi memang sudah seharusnya saudaranya itu menasihati, karena apa? Satu hal, bukan bercampur urusan rumah tangga orang, tapi membahayakan jiwa. Sebentar-bentar kamu saya bunuh, sebentar-bentar main ngambil pisau, ini kan sudah membahayakan. Main sama anak juga main kasar, main tangan, ini tidak bisa, karena ini akan mengancam jiwa. Yang ketiga adalah, sekali lagi, Nabi sangat mencela orang yang berbuat kasar. Jadi ketika kita menolong misalkan keluarga tadi, itu maknanya adalah mengamalkan tuntunan Rasul bagaimana membina dalam keluarga supaya keluarga saudara kita itu menjadi lebih baik. Kita tidak hendak merecoki, tapi kita hendak menuntun, membantu supaya ini menuju pada jalan yang diridhoi Allah. Oke. Baik, terakhir Pak Ustadz, Ibu Ria ini punya ada anak yang harus dia jaga karena kan perilaku orang tuanya seperti itu nih Pak Ustadz. Nah, apa yang Ibu Ria lakukan nih kepada anaknya, nasihat seperti apa yang harus disampaikan ke anaknya nih Pak Ustadz biar tidak terpengaruh bapaknya telah memperlakukan kasar sama dia? Yang pertama adalah memang ini tidak mudah Bu Ria ya, karena ini kan sudah terakumulasi beban psikis pada anak. Tapi yang penting adalah menanamkan membesarkan hati anak. Anak dibesarkan jiwanya, dihibur dia, tanpa kita harus menyebutkan perangai buruk ayahnya, tidak usah disebut. Karena bagaimanapun ayah ini kan ya prototipe daripada yang diikuti oleh anak. Tetapi dengan kita menasihati kepada dia, kita tanamkan nilai kebaikan dia, kita motivasi dia supaya menjadi lebih baik. Yang berikutnya adalah kita biasakan dia supaya menjadi jalan kebaikan. Kita dorong dia kedisiplinan dalam berpendidikan dan lain-lainnya dalam kebaikan. Maka dengan sendirinya dia akan melupakan kebiasaan buruk itu yang dilakukan oleh orang tuanya, itu dicontoh oleh dia. Karena apa? Contoh-contoh kebaikan sudah ada dalam pikiran dia. Yang berikutnya yang lebih khusus kepada yang tadi punya putra autis tadi, harus sekali lagi memiliki kesabaran yang tinggi. Dan jangan lupa, Allah tidak mungkin memberikan beban kepada seseorang di luar batas kemampuannya. Itu artinya Allah sudah menakar. Yang kedua, yang kaitan dengan anak tadi, yang kedua adalah yakinlah bahwa Allah, berkhusnul pada Allah, mungkin Allah punya rencana lain yang lebih baik untuk anak ini. Tugas kita adalah memberikan pendidikan, bimbingan sebaik-baiknya kepada ini. Mudah-mudahan anak ini kelak menjadi anak yang soleh,
maka otomatis kesalahannya akan menuntun kepada kesuksesan dia. Amin ya Rabbal Amin. alamin. Baik Pak Ustadz, terima kasih atas semua nasihatnya. Sama-sama, Buat Ibu Mas Ria, Farid. mudah-mudahan Iya, walaupun Mas kita Farid. waktunya pendek, tapi mudah-mudahan bisa Ibu Ria amalkan. Coba kikis pelan-pelan amarah dari suami dengan perilaku kita yang baik. Iya. Baik, akhirnya pemirsa sampai di sini Tawakal. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Farid Hasan undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam.